Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi, di sini ada 3 buah balok ya, yaitu A, B, C. Kita gambarin ulang kayaknya di bawah ya, biar kelihatan. Oke, jadi ini ada 3 buah balok. Balok A, B, C, ya. A di depan ya, ini C berarti. Terus di tengahnya ada B, terus di depannya ada A. Dia dihubungkan dengan tali, terus nanti di A itu dikasih gaya sebesar F. Oke, kita tulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan dari soal. Diketahui dari soal, itu massa balok A adalah 1 kg, B 3 kg, dan C 2 kg. Kita tulis dulu, massa balok A itu adalah 1 kg, massa balok B adalah 3 kg, dan massa balok C adalah 2 kg. Terus lagi, berada di atas bidang datar kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,3. Berarti miukanya, koefisien gesek kinetik adalah 0,3. Terus kemudian dihubungkan dengan tali ringan dan tidak mulur seperti gambar. Gaya F adalah 30 Newton. Oke, F-nya adalah 30 Newton. Kemudian sistem benda bergerak bersama-sama. Jika G adalah 10 meter per second kuadrat, yang ditanyain tegangan tali antara B dan C. Oke, G-nya yaitu 10 meter per second kuadrat. Terus yang ditanyakan adalah gaya tegangan tali ya antara B dan C. Berarti TBC deh kita tulisnya. Oke, pertama kita harus definisiin dulu gaya-gaya apa aja yang bekerja pada benda. Karena benda dihubungkan dengan tali ya, berarti bakal ada gaya tegangan tali. Arahnya itu kayak gini, jadi tergantung kita ngelihatnya dari mana. Ini adalah gaya tegangan tali antara B dan A, dan ini adalah gaya tegangan tali antara B dan C. Terus dari soal juga diketahui kalau si lantainya itu kasar. Kalau lantai kasar berarti bakal ada gaya gesek. Nah, ini gaya gesek untuk C, arahnya ke sebelah kiri ya. Ini gaya gesek untuk B, ini adalah gaya gesek untuk A. Kenapa arahnya ke kiri? Itu karena ABC-nya kan ditarik ke sebelah kanan. Berarti otomatis ABC ini bendanya bakal gerak ke kanan kan. Nah, gaya gesek itu selalu berlawanan sama si gerak si bendanya. Karena benda gerak ke kanan, berarti gaya gesek itu arahnya ke sebelah kiri. Terus selain gaya gesek, kita juga bakal punya gaya berat di sini tuh. Gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Ini berarti WC ya. Terus ini WB, terus di sini adalah WA. Kemudian lagi di sini akan ada gaya normal karena si bendanya kan dia berada di atas permukaan bidang ya. Berarti bakal ada gaya normal. Kita pakai warna ini aja deh. Nah, ini gaya normal benda C, arahnya itu selalu tegak lurus. Ini gaya normal benda B, dan di sini ada gaya normal dari benda A. Nah, kayak gini. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada si bendanya. Kita akan cari satu-satu sebelum cari tegangan di B dan C, kita akan cari gaya normalnya dulu untuk masing-masing dari si si bendanya. Oke, kita mulai dari yang pertama, akan cari dulu yang namanya gaya normal di A. Bentar. Oke, pertama kita akan cari dulu gaya normal di A. Nah, kalau kita perhatikan nih, di A itu kan ada dua gaya yang bekerja ya, yaitu NA sama WA, yang di dalam daerah vertikal. Jadi ini tuh adalah vertikal, ya, yang ke atas atau yang sumbu Y. Atas bawah itu tuh vertikal, dan ke sini itu adalah yang horizontal. Horizontal atau sumbu X. Jadi kalau dikatakan vertikal berarti yang atas bawah arahnya ya. Kalau horizontal berarti yang kanan kiri. Nah, yang atas bawah yang vertikal itu cuma ada dua di benda A itu, yaitu NA sama WA. Nah, kita akan gunakan rumus hukum pertama Newton, yaitu sigma F di A itu sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena bendanya diam ya. Ke atas ke bawah itu dia gak gerak. Oke, karena arahnya berlawanan, berarti salah satu positif dan yang lain negatif. Kita tulis NA dikurangi WA. Sama dengan 0, WA-nya pindah ke kanan, jadi NA sama dengan WA. Terus WA itu adalah gaya berat. Rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi. Jadi MA kali G. Berarti NA sama dengan MA-nya adalah 1, terus G-nya adalah 10. Berarti NA sama dengan 10 Newton. Nah, untuk cari NB dan NC juga sama ya, caranya kayak gitu. Yang kedua kita akan cari NB nih.
Berarti nanti sigma F B itu harus sama dengan 0. Ini juga sama berlawanan, jadi NB min WB sama dengan 0. WB-nya pindah ke kanan, jadi NB sama dengan WB. Terus WB itu gaya berat, rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi. Massa dari benda B itu adalah 3 ya, berarti 3 kali 10, berarti NB-nya adalah 30 Newton. Satu lagi, kita cari NC. Nanti tujuannya ya, kita cari NA, NB, NC itu buat nyari gaya gesek gitu. Nanti deh kalian juga tahu gimana kita bisa makainya di mana gitu. Nah, berarti sigma FC ya sama dengan 0. Berarti nanti NC dikurangi dengan WC sama dengan 0. Berarti NC bakal sama dengan WC. Maka NC sama dengan WC itu MC dikali G. Berarti NC sama dengan MC-nya adalah 2 ya. Berarti 2 dikali 10. Maka NC-nya akan sama dengan 20 Newton. Oke, terus langkah yang keempat, kita akan cari gaya gesek nih. Langkah yang keempat, cari gaya gesek di A dulu deh, gitu ya. Gaya gesek nulisnya FA, oke. Nah, gaya gesek itu tuh rumusnya adalah koefisien gesek dikalikan dengan gaya normalnya. Gitu, berarti FA sama dengan koefisien gesek tadi adalah 0,3. Terus gaya normal di A adalah 10. Berarti FA sama dengan 0,3 kali 10 adalah 3 Newton. Ini gaya gesek A. Terus sekarang yang kelima ya, langkah kelima. Kita akan cari gaya gesek di B. Cari berarti gaya gesek di B. Nah, gaya gesek di B sama rumusnya koefisien gesek kinetik dikalikan dengan gaya normalnya. Berarti FB sama dengan mu K, koefisien gesek kinetiknya tadi 0,3, NB-nya adalah 30. Berarti FB sama dengan 0,3 kali 30 adalah 9. Terus selanjutnya langkah yang keenam. Kayak ini emang banyak stepnya, tapi perhitungannya cepat kok, enggak yang ribet banget gitu. Oke, berarti FC, oke kita pakai warna hitam ya, biar ngebedain. Nah, FC berarti tinggal mu K dikalikan dengan NC. FC sama dengan mu K-nya 0,3, NC-nya adalah 20. Berarti FG ya. FC sama dengan 0,3 kali 20 adalah 6 Newton. Nah, oke, sekarang langkah yang ketujuh, kita akan cari percepatannya dulu nih. Cari A. A itu percepatan. Jadi percepatan dari ketiga bendanya ya. Kita akan gunain rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F ya sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Kita lihat ke gambar sekarang. Kalau kita lihat, bendanya itu kan bakal geraknya itu ke kanan. Kanan itu adalah sumbu yang horizontal ke sumbu X itu. Nah, di sini yang arahnya ke kanan kiri gitu ya, antara kanan kiri atau sumbu horizontal itu tuh ada F, ada FA, ada FB, ada FC, ada TBA dan TBC ya. Yang arahnya itu nanti kita tentuin, misalnya yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Nah, yang positif ya, yang ke kanan itu tuh ada beberapa tuh yang ke kanan tuh. Ada F, ya, yang ke kanan arahnya. Sebentar, ada F. Terus yang ke kanan lagi tuh ada TBA. TBA juga ada yang ke kanan ya. Terus TBC, itu juga ada yang ke kanan. Berarti di sini sigma F-nya bisa ditulis F, berarti F ditambah dengan TBA ditambah dengan TBC. Ini yang positif. Terus yang negatif sekarang yang arahnya ke sebelah kiri. Nah, yang ke sebelah kiri juga ada beberapa hal nih. Yang pertama ini FA, terus ada FB, terus ada FC, terus lain itu TBA sama TBC juga ada arahnya yang ke kiri. Kan ini lihat nih. Ini kan arahnya itu berlawanan ya. Nah, ini tuh kan arahnya ada yang ke kanan ke kiri, berarti ada yang ke kanan sama ada yang ke kiri gitu. Berarti ini tuh sigma F-nya dikurangi dengan TBA, dikurangi TBC, dikurangi FA, dikurangi FB, dikurangi dengan FC sama dengan, nah ini biar rapih gitu ya, sigma F sama dengan MA-nya kita tulis di sini. Nah, terus massa buat bendanya kan di sini bendanya ada 3 ya, ada A, B, C. Berarti kita jumlahin nih, M-nya itu jadi MA ditambah dengan MB ditambah dengan MC sama dikalikan dengan A.
Nah, kita perhatiin dulu nih, di sini ada TBA. Kalau dikurangi TBA kan hasilnya 0. Terus di sini ada TBC juga. Kalau dikurangi TBC berarti hasilnya 0. Berarti sisanya adalah tinggal F dikurangi FA dikurangi FB dikurangi FC sama dengan MA ditambah MB ditambah MC dikalikan dengan A. Kita masukin nilai-nilainya. F-nya itu adalah 30. Berarti 30 dikurangi FA-nya, tadi tuh yang kita cari 3 ya, dikurangi 3, FB-nya adalah 9, dikurangi 6, sama dengan MA-nya itu adalah 1, MB-nya 3 ya, MC-nya adalah 2, dikali A. Oke, sekarang berarti 30 dikurangi min 3 dikurangi 9, berarti 3 sama 9 itu kan kalau dijumlahin 12 ya, jadi min 12. Min 12 dikurangi 6 adalah min 18. Berarti yang sebelah sini itu 30 dikurangi 18 sama dengan 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2 adalah 6. Berarti ya. Nah, terus 30 kurangi 18 adalah 12 sama dengan 6A. 6-nya pindah ke kiri jadi 12/6 sama dengan A. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Oke, nah kalau kita udah tahu percepatannya nih, sekarang langkah yang ke-8, kita bisa cari tegangan tali antara B dan C. Berarti langkah ke-8 nih, cari tegangan antara B dan C. Untuk cari tegangan antara B dan C, kita akan tinjau gaya yang bekerja di benda C doang. Nah, di sini doang ya. Gaya yang bekerja di benda C dalam sumbu horizontal. Kita gambar ulang deh ya. Nah, kalau kita gambar ulang, ini kan ada benda C. Nah, terus di sini bakal ada tegangan tali tuh yang menghubungin antara B dan C. Terus ada juga gaya gesek kan ya. Nah, gaya gesek antara si benda C sama lantai atau FC. Jadi cuma ada dua gaya yang bekerja tuh, yaitu TBC sama FC doang. Kita akan gunain hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M-nya berarti karena kita tinjau benda C doang, berarti MC dikalikan dengan A. Nah, ada dua kan ya gaya yang bekerja, yaitu TBC sama FC. Kita gunain TBC positif ya, yang ke kanan positif, FC negatif. Berarti TBC dikurangi FC sama dengan MC dikalikan dengan A. TBC yang pengen kita cari, terus FC-nya, gaya geseknya 6 ya, 6 Newton. Terus sama dengan MC-nya itu adalah 2, A-nya adalah 2 juga. Berarti TBC dikurangi 6 sama dengan 2 kali 2, 4. Sekarang min 6-nya pindah ke kanan, jadi TBC sama dengan 4 tambah 6. Berarti TBC sama dengan 4 tambah 6 itu 10 Newton. Nah, jadi gaya tegangan tali antara B sama C adalah 10 Newton. Ada jawabannya? Ada ya, yaitu yang A, kayak gitu. Oke, makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.